Dikabarkan sebelumnya seorang ibu di Kecamatan Tonjing, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mencoba membunuh 3 orang anak kandungnya secara sadis. 1 anak tewas dengan luka sayatan di leher, sementara 2 anak lainnya mengalami sejumlah luka parah di tubuhnya. KSJ berusia 10 tahun. Mutmainah. Cantik sekali. Otak kecerdasan atau otak sehat itu udah nggak nalar lagi. Makanya kan ada ibu yang berpikir gini, daripada dia mengalami seperti yang saya rasakan, mendingan dia dibunuh aja. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love looms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, selamat datang di Tutur Kata Podcast. Masya Allah, ini tutur kata gaya baru nih. Masya Allah ya, biasanya tutur kata kita duduk santai. Ini duduk santai juga sih, tapi yang spesialnya dengan ada ini apa ya ini baru. Dan yang spesial lagi ada guru kita, Ustadz Bedrijis Rahman. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik, Masya Allah, senang banget saya gabung. Saya tadi dengarnya kira tutur tinular. Pemorangnya antum kayak santang. Tutur itu lagu lama Ustadz. Oh, gitu ya? Ya, kayaknya zaman kita juga sih. Tuturlah pada. Iya, pasti. Tapi kalau tiap pagi memang saya suka makan tutur ayam. Gitu ya? Iya ya, sama ya. Bubur. Iya, biar orang mandi kan pakai tutur. Orang mandi Ya. Oh, diguyur? Gayung. Nggak nyambung. Ini kita nggak enak, ini kan antum guru kita ya. Ustadz, alhamdulillah. Ini pertama terima kasih Ustadz Jazakallah khair atas kehadiran antum di sini. Ini Masya Allah Ustadz, di waktu-waktu kesibukannya beliau mau nemenin kita, mau memberikan kita ilmu. Dan kali ini Ustadz, ini tema yang baru-baru ini yang memang harus kita bahas Ustadz, tentang anak korban mental health orang tua. Kita tahu Ustadz ya, beberapa nggak jauh sih, beberapa hari yang lalu itu kita tahu kasus bagaimana ada seorang tua. Saya kurang paham juga Ustadz ya, dari kondisi kejiwaan atau gimana, itu ketiga anaknya itu kan mengalami kekerasan dari orang tuanya. Sampai yang kita dengar kan salah satunya sudah meninggal dunia Ustadz ya. Nah ini kalau dari kasus ini Ustadz ya, kalau misalnya Ustadz Bentri kan memang sering angkat tentang mental health ini ya Ustadz ya, dan kenapa sih ini bisa terjadi, dan apakah pengaruh hubungan dengan antara hubungan suami istri kah, atau memang nggak sanggup menjadi orang tua kah, atau apa, itu kan banyak faktornya Ustadz. Mungkin Ustadz bisa tolong jelaskan Ustadz. Masya Allah, Bismillah ya. Jadi buat yang pendengar atau penikmat tayangan tutur kata ini juga penting ya, sebagai basic pengetahuan bahwa di antara kita mungkin sering mendengar istilah mental health, tapi tidak semua sesuatu yang disebutkan. Tiba-tiba kita merasa tertekan, langsung mental health gue terganggu gitu. Sebenarnya cara kita memandang mental health dari setiap orang itu memang dilihat dari tidak sekadar aspek yang selama ini kita lihat, wah dia kan orang beriman gitu ya. Orang beriman kok tiba-tiba dia melakukan hal yang dilanggar di luar nalar, apalagi kok contohnya misalnya seorang ibu yang berjilbab gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita lihat bahwa kenapa seorang itu mental health-nya bisa terganggu. Karena mental health itu pertama, apa yang disebut keimanan sebagai spiritualitas itu satu aspek dari 7 aspek yang membuat seorang itu memiliki mental health yang bagus. Yang pertama ada yang namanya insight. Insight itu adalah kemampuan seseorang itu untuk mengambil ibroh dari setiap kejadian. Maksudnya begini, ketika seorang tidak terlatih gitu ya, misalnya mengambil sebuah hikmah dari kejadian dari kecil, maka dia biasanya dalam hal ini akan fokus kepada yang jeleknya, lupa pada positifnya. Salah satu kebaikan pengasuhan di Indonesia itu ketika banyak orang tuh mengajarkan gini, untung aja. Kata untung aja itu sebenarnya mengajarkan insight life. Misalnya gini,
ketika kehilangan motor Bang Indo. Ya. Aduh kehilangan motor, untung cuma motor. Sebenarnya itu cara teknik untuk membuat orang belajar bahwa ada yang lebih baik lagi gitu ya. Makanya Itu kayak rasa bersyukur juga, Ustaz. Iya, Maksudnya betul. artinya ya nggak parah-parah banget betul gitu ya. Nah, pendidikan tentang mental health itu termasuk mengajarkan kita untuk jangan fokus kepada masalah apa yang hilang. Oke. Makanya kan seringkali kita melihat misalnya ketika gelas itu setengah, orang yang sudah terframing bahwa ini setengah kosong akan memikirkan yang hilang. Harusnya dia berpikir setengah isi. Setengah isi, betul. Dia tahu bahwa masih ada, Mm-mm. alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah masih ada. Makanya dalam Islam sendiri kan dilatih dalam keadaan apapun, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul. Dari sisi itu akhirnya kan orang belajar, itu kenapa setiap orang walaupun ibadah yang bagus tapi cara berpikir insight-nya tidak dilatih, maka dia akan memandang sisi yang negatif. Kok hidup begini banget sih ya. Walaupun orang beriman ya, Ustaz ya. Kalau mau beriman kan ada situasi di mana salah satu pekerjaan setan itu adalah bukan merusak ibadah, tapi salah satu pekerjaan setan adalah merusak memori kita akan nikmat Allah. Oke. Jadi ibadah sih Memori kencang. akan nikmat Allah. Iya. Itu dicoba Iya, jadi yang kupikiran adalah kalau Allah ngasih saya begini ya, kalau Allah memberikan saya begini ya gitu ya. Sengaja memang supaya yang dipikirin adalah apa yang kehilangan, kemalangan yang kamu rasakan. Tapi nikmat Allah yang terhitung itu akhirnya yang tidak didapatkan, itu sisi pertama. Jadi bagaimana seseorang itu bisa memiliki mental health itu kata para ahli adalah punya kemampuan insight. Yang kedua adalah independen. Apa itu independen? Ketika seseorang itu tidak memiliki ketergantungan kepada manusia yang lain, dia sudah terlatih dari kecil. Anak-anak yang rentan mengalami mental health, anak-anak yang kemungkinan besar sangat mudah itu ketika dari kecil dia dilatih untuk apa-apa orang tua, apa-apa mama, apa-apa. Itu kalau itu ketergantungan. Tergantungan. Sehingga ketika orang tua meninggal atau wafat seperti itu. Oh, Cinta benar-benar kita, hilang. benar, cinta kita sama pasangan nggak boleh mengalahkan cinta kita pada Allah. Betul. Karena bisa jadi kan banyak ada orang yang karena saking cintanya, akhirnya dia sendiri depresi ketika mengalami kehilangan kan. Iya. Sampai ada yang bilang, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu kan gitu ya. Right. Nah, hal-hal seperti itu kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak mengaktifkan sisi independennya dia. Iya. Sehingga dia mengatakan orang lain karena ada, jadi seperti itu. Itulah kenapa seorang wanita yang dalam hal ini mungkin mengalami sisi ketika dia misalnya sendirian, tidak memiliki pasangan, maka memang salah satu latihan dia adalah melatih sisi independennya dia. Oke. Ketika seorang hajar misalnya dia dalam keadaan sendirian, dilepas di negeri yang tandus tak ada tanaman, alhamdulillah dia meyakini bahwa ketergantungan dia bukan kepada pasangan, kepada Ibrahim, tapi kepada Allah. Atau seorang Hana binti Fakul, seorang istri dari Imron yang wafat, dia yakin bahwa adalah Allah di situ, dan juga para wanita-wanita soleh yang lain. Ya, makanya itu juga sisi yang lain. Yang ketiga adalah aspek yang disebut menguatkan mental health bagi seseorang. Selain adalah yang ketiga adalah relationship. Nah, ini yang menjadi masalah kita ketika seseorang itu tidak punya dilatih untuk memiliki interaksi secara sosial. Akhirnya dia merasa dirinya itu hidup sebatang kara. Makanya salah satu kenapa kalau kita melihat ada orang yang sangat rentan mengalami kondisi, misalnya seorang ibu yang tertekan dan suaminya cuek, jadilah orang yang memberikan minimal injeksi kekuatan itu dengan aku bersama kamu. Suaminya maksudnya ngomong kayak gitu? Enggak, kalau suaminya nggak ada kan kita teman orang lain gitu ya? Kayak kasus misalnya terjadi yang sedang populer ini, harusnya tetangga melihat aware gitu ya, kan gini ya. Tetangga ya. Tetangga, orang terdekat tuh harus melihat ciri orang tertekan itu. Yang satu pertama susah senyum. Susah senyum. Yang kedua ada susah nangis. Jadi ekspresi itu datar, saking bahwa dia sudah nggak mau merasa lagi karena tangisan itu masih bagus. Ya, orang tuh masih menangis, masih memiliki yang namanya keinginan untuk masuk ke dalam emosi, tapi ada yang nggak mau nangis, nggak mau merasa aja. Dan dia menjauhkan perasaan itu. Nah, kalau kita melihat ya orang-orang dari raut wajahnya susah senyum, dia juga nggak mau nangis, dia datar aja, kaku ya kata orang. Nah, kalau kita tahu itu, maka kita menjalin relationship. Karena orang ini punya kesulitan untuk menjalin relationship, kita masuk. Boleh saya temani, misalnya kalau dia seorang sesama jenis, ditawarkan, dan itu membangun relationship itu salah satu kekuatan orang untuk survive. Salah satu kekuatan untuk survive itu adalah dia merasa tidak sendiri. Ini berarti bisa kena sama orang-orang yang introvert ya, saya memang ya? Iya, memang sangat mungkin ya. Makanya
Kenapa ada hadis mengatakan silaturahim memperpanjang umur? Oke. Dibahas oleh para ahli otak bahwa ketika seorang bersilaturahim, dia ada hormon happiness yang keluar. Oh. Ketemu, oh ya Allah, udah lama gak ketemu antum. Iya. Hormon happiness itu membantu kesehatan mental. Oh, Masya Allah. Berarti makan gak makan asal ngumpul. Iya, betul. Itu ya lapar sih lapar. Baru sadarnya udah lama nih kita. Iya sih, kita nggak makan ngumpul. Nggak ada gue nih. Nggak ada gue gitu ya. Ya terus ini Iya, sekarang kode. jangan. Kalau ini sudah capek gitu dengan tugas mereka ya. Sampai air putih aja udah datang. Iya, makanya nih air putih mana nih? Anget padahal. Gitu ya. Jadi relationship Ya. penting. Yang keempat, yang ketika seseorang itu bagaimana mental health itu dibangun, yaitu ketika dia punya kemampuan yang namanya kreativitas. Kreativitas. Ya, kreativitas. Jadi kreativitas itu juga mampu membuat dia keluar dari masalah yang selama ini. Oke. Jadi dia nggak melihat bahwa solusinya hanya A. Oke. Ya, Kreatif dia, ya? Kreatif. Orang kreatif itu sangat berpeluang survive. Ya. Ya, makanya memang salah satu yang kita melatih bagaimana orang itu untuk memiliki kreativitas. Ya. Yang keenam adalah kelima ya atau kan. Kelima saya. Yang kelima adalah dia punya inisiatif. Inisiatif. Inisiatif itu juga salah satunya yang Hampir sama kayak kreatif berarti Ustaz ya? Ya, kalau inisiatif itu memang kesadaran diri. Ya. Kesadaran diri untuk memulai sesuatu gitu ya. Kalau kreatif itu adalah berkaitan dengan variasi, Ya. inisiatif ada berkaitan dengan kemandirian atau bagian dari independen. Oke. Nah, yang berikutnya yang keenam itu, dan ini juga bagian yang tadi mungkin relate dengan kita, itu adalah humor. Humor. Oh. Humor itu salah satu yang membuat orang itu bisa lebih rileks Oke. menghadapi masalah. Oke. Ya, makanya ketika ada kemarin pandemi itu justru kan ada beberapa riset menyebutkan tayangan-tayangan anak itu justru tayangan humor ya, Oh. karena orang lagi dalam keadaan tertekan, Betul. jadi dia butuh yang namanya relax, dan Ya. humor dalam Islam itu juga salah satu yang dibolehkan, apalagi Ya. dalam keluarga. Nah, baru yang ketujuh yang sebenarnya poin yang kita sudah bahas itu adalah spiritualitas. Spiritualitas. Jadi kalau ada yang bilang gini, apaan tuh orang katanya dia orang beriman tapi kok nggak begini, artinya banyak aspek. Ya, kita Oke, nggak bisa langsung oke. menghakimi. Bisa jadi itu juga kalau dialami sama kita yang rajin sholat atau Iya. apapun, kita akan nggak mampu juga. nggak mampu Iya. juga gitu ya. Dan itu yang kita harus melihat dari sisi kita empati. Pertama, karena ketika seseorang mengalami, misalnya seorang ibu apalagi ya, terutama ketika dia mengalami tekanan mental, kita harus melihatnya adalah bahwa sang ibu ini pun juga sebenarnya bisa jadi akumulasi dari emosi yang panjang yang nggak Akumulasi ya, selesai. Zed, ya? Dan itu Nggak yang mungkin sangat- sekali doang sekali. gitu loh. Orang itu kalau kata guru kami Ibu Alirisman itu punya kantong jiwa. Ya. Kantong jiwa itu punya kapasitas menampung emosi negatif yang kalau dia sampai udah Penuh. dia akan keluar dalam sisi yang kadang-kadang itu tadi di luar nalar kita. Sampai akhirnya melakukan hal-hal yang mengerikan gitu ya. Iya. Makanya saya kadang-kadang sedih gitu ya ketika misalnya kasus-kasus tentang ibu yang menzalimi anaknya, kalau dari sisi pandang sekadar aspek ini orang dewasa melakukan kezaliman, jahat nih. Kita memandang gitu, tapi Kita mandangnya betul. Ya? mandangnya kan dari sisi kita tidak melihat bahwa di belakangnya dia sedang menanggung banyak beban. Beban misalnya banyak kejadian, saya tidak ingin menghakimi juga suami yang cuek. Karena orang pertama yang harusnya membangun relationship seorang istri, kalau dia dalam hal ini dia mendapatkan hubungan yang harmonis, dekat dengan suaminya, sebenarnya dia lebih mudah menjalani situasi hidup. Katakanlah gini, suami meninggalkan dia nggak masalah, tapi meninggalkan dengan perasaan yang tenang. Oke. Bisa gini, ini para ulama, para sahabat dulu kalau meninggalkan sesuatu itu memastikan istrinya tenang. Iya. Makanya kayak Ibrahim meninggalkan Ibrahim. istrinya ketika dalam keadaan pertama gelisah, sang Hajar ketika bertanya, betulkah kau tinggalkan kami di sini? Ada kegelisahan. 2 kali sampai akhirnya insight yang dimaksud itu tidak muncul ketika dia bilang, Allah maroka bihadza. Apakah Allah memerintahkan engkau? Akhirnya suami jawab, nah iya. Disitulah dia bilang, kalau gitu nggak usah khawatir. Iya. Berangkatlah, aku ridho. Dan itu ditambah dengan doanya Ibrahim, Robbi ij'al hadzal balada aminah. Ibrahim mau memikirkan agar tempat tinggal istri dan anak nanti tempat yang aman. Arti itu dipikirkan. Yang jadi masalah ternyata kebutuhan dasar istri yang tidak terpenuhi oleh suami itu kebutuhan terkait dengan kebutuhan emosi. Ada istri yang merasa tidak disayang, dia tidak merasa dicintai, bahkan dia tidak merasa dibutuhkan. Ya, itu yang membuat seorang istri tertekan, ya.
Dan itulah kenapa sebagai seorang suami, sebagai orang terdekat, dia harus memahami bahwa kesehatan mental istri itu sangat erat hubungannya nanti dengan pola asuhnya. Oke. Makanya kan kalau dalam istilah Quran itu dalam surat Al-A'raf 58, Allah membuat perumpamaan gini, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah itu, apa yang maksud tanah dalam ayat ini? Di antara mana tanah itu dalam Quran itu diwakili dengan mana ibu. Masya Allah. Ibu itu diibaratkan tanah. Ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman, Nisa ukum hatul lakum, istri-istrimu ibarat hartun, tanah ladang. Tanah ladang. Kalau dalam surah Al-Baqarah sebut hartun, tanah ladang. Kalau dalam Al-A'raf baladun, tanah lebih luas. Ketika peran sebagai istri disebut hartun, ketika jadi ibu baladun. Tapi sama-sama sebagai tanah. Ya. Kata Allah, tanahnya kalau baik menghasilkan tanaman baik. Nah, kita lupa di sini rumus ini, rumus yang sejati mengajarkan kalau engkau ingin anakmu terdidik dengan baik, sehat, pikirkan kesehatan mental ibunya. Karena happy mom, happy children, happy wife, happy life. Nah, itu yang rumus yang harus dipahami. Nah, karena itu kenapa masyarakat pun harusnya concern terhadap hal ini. Quran itu ketika berbicara tentang wanita yang sedih, Allah langsung mengutus utusannya malaikat untuk menghibur. Makanya ketika Maryam sedih, kan nggak boleh wanita sedih, karena kalau wanita sedih, dampak paling fatal itu adalah pada anaknya. Dampak paling fatalnya ya. Makanya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Maryam pada saat dia merasakan kekecewaan karena orang memfitnah dia. Maka Allah katakan pada malaikat Jibril menghibur Allah Ta'ala, jangan kamu sedih. Jadi diperintahkan untuk apa? Supaya recovery mental itu segera dilakukan, karena membiarkan istri sedih berkepanjangan itu adalah dalam tanda kutip kezoliman dari seorang kepala keluarga. Karena itulah kenapa seorang kepala keluarga harusnya aware, membaca bahasa tubuh. Di antara pemahaman yang harus kita latih sebagai seorang suami, kalau tiba-tiba istri sudah muram, jarang senyum, apalagi bahasa tubuh dengan nyaman, itu kita harus aware. Kita harus pandai baca, wah ini lagi bete nih. Segera lakukan recovery, karena kalau dibiarkan itulah yang akan menghancurkan. Dan itu kalau dari sisi ilmu psikiatri, akhirnya ibu-ibu yang mengalami tekanan ini akhirnya dia mengalami halusinasi, psikosis. Jadi dia otak kecerdasan atau otak sehat itu udah nggak nalar lagi. Makanya kan ada ibu yang berpikir gini, daripada dia mengalami seperti yang saya rasakan, mendingan dia dibunuh aja. Sampai kayak gitu saya. Karena dia nalar sehatnya sudah hilang. Dia masuk kepada pikiran-pikiran yang orang mikir ini kan udah nggak benar, tapi menurut dia itu benar. Karena tadi terlalu lama dia dibiarkan berpikir sendiri, nggak ada yang ngajak ngobrol. Kalau saya makanya bilang, kenapa solusi yang paling mudah untuk setiap ibu yang sedih atau mengalami ketekanan itu beri ruang dia untuk ngobrol. Beri ruang dia untuk ngobrol. Beri ruang. Mau suaminya kek, mau adiknya kek, mau siapapun, tetangga atau teman bestinya yang lagi ngetweet kata bestie, itu harus ngajak ngobrol. Kalau misalnya itu kita membuka pembicaraan supaya apa? Dan ingat, jangan menghakimi dulu atau langsung menutupi emosi dia yang lagi cerita itu dengan segudang nasihat. Jangan kasih banyak Jangan nasihat. kasih banyak ayat. Dulu. Dengerin aja dulu. Teknik yang paling mudah itu adalah teknik respons. Gitu aja. Teknik yang membuat orang itu merasa gue dipahami nih. Atau perlu kita menebak perasaannya. Jadi kamu kecewa banget ya sama suami. Jangan membiarkan, bisa tiba-tiba seringnya kita mudah mengatakan gini, udah sabar aja. Benar. Padahal sebenarnya ini bukan konsep sabar. Ada strategi yang di dalam Quran. Kalau ingin menasihati itu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 151, sebelum kita mengajarkan, melakukan tazkiyah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Jadi sebelum kita mengajarkan, mentazkiyah itu membersihkan jiwa. Di antara cara membersihkan jiwa, dengerin dulu. Ketika istri-istri Nabi mengalami keluh kesah, Rasul tuh nggak keluarin ayat. Dia curhat misalnya tentang nafkah yang kurang, dengerin aja. Dengerin. Dan kita belajar untuk menyimak, karena ternyata salah satu strategi atau komunikator yang baik bukan banyak bicara, tapi termasuk banyak mendengar. Nah, itu yang harus dilatih. Jadi ini juga kesadaran kita, siapapun, ya kita yang punya orang terdekat, kalau memandang bahwa ciri-ciri orang yang mengalami gangguan mental health itu
lebih baik kita rangkul, kita dekati. Rangkul ya. Apalagi kalau kita sesama jenis, misalnya laki-laki itu ya misalnya rangkulan di bahu itu Ya. penting, kalau perempuan di punggung. Punggung yang diusap nyaman itu membuat dia merasa tenang. Pelukan, apalagi misalnya dari kakaknya kepada adiknya, itu membantu banget. Pantesan terusnya banyak dia minta ini. Iya. Oh ternyata gatel Zat. Iya, gatel, iya. Ternyata ada penyakit kan? Iya, itu khawatir nular nih kulit ya. Habis itu cuci tangan. Tapi Masya Allah Zat, dari yang Antum jelasin sebenarnya ini udah, tadi juga termasuk sebenarnya saya pengen nanya soal solusinya. Tadi Ustaz udah sampaikan beri ruang dia untuk ngobrol. Iya. Karena memang salah satu haknya istri ya Zat ya, Iya. itu memang dia punya hak untuk didengar. Iya. Jadi memang pemberdarahan kata-kata dari istri itu atau wanita itu memang banyak ya Zat. Iya. Berapa Zat? Sekitar 20.000 kata yang Per hari kan? Per hari. Makanya Makanya jangan bawel. bener. Makanya kenapa jangan pernah bilang istri saya mah pendiam, nggak ada. Sejatinya tidak ada Itu wanita pendiam. Kayak tertekan Zat. Iya, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Waduh. Makanya kalau istri Galau. diam itu tanda dia terluka. Heeh. Oh, kalau misalnya si Ren misalnya diam, tuh tahu di Aduh, itu bahaya tandanya tuh. pertama itu tertekan. Iya. Udah makan loh saya. Dia tertekan aja ngomong saya apa? Kalau dia tertekan, saya seperti itu. Intinya kalau dia ngomongnya udah kelihatan sedikit bicara, dia bahasa tubuhnya nggak nyaman, segera beri respon yang membuat dia merasa nyaman. Di antaranya memahami perasaannya, karena wanita ingin dipahami, ingin dimengerti seperti itu. Itu yang paling penting. Tapi kalau berkaitan dengan isu sekarang yang muncul, saya pikir ini juga jadi tamparan keras buat kita. Saya makanya kenapa sama istri itu, karena kita juga tinggal di kampung ya. Ya. Saya selalu bilang gini, kita harus aware mendengarkan dari isu-isu tentang tetangga kita yang tiba-tiba mengurung diri, yang jarang bergaul, karena kita harus melakukan yang namanya recovery emosi di luar dari masalah dia yang kita nggak tahu. Betul. Minimal tahu relationship-nya kita bangun, kita membangun bagaimana humornya dia, supaya dia merasa dia nggak sendiri. Itu salah satu lapisan di masyarakat itu melakukan itu. Masya Allah Ustaz. Aduh keren-keren Masya Allah ya. Jadi ini memang ilmu banget nih buat kami Ustaz. Apalagi kalau misal dibilang kita selama ini berpikir kalau misalnya orang yang melakukan itu berarti orang yang nggak beriman. Malah salah banget. Tadi dari yang Ustaz sampaikan ada 7 poin. Iya. Itu salah satu poin aja. Iya. Spiritualitas Iya, gitu betul. kan. Yang lain banyak. Ada Iya. insight, ada independent, relationship, kreativitas, Humor. sampai humor. Iya. Ini humor ini mungkin bener banget kalau misalnya dari survei yang ada, kalau kita lihat dari tayangan, banyak tayangan humor Iya. di masa pandemi Iya. gitu ya, itu juga memang meningkatkan Iya. imun seseorang Betul, juga betul. insya Allah gitu ya Zat ya. Gitu. Makanya salah satu kecerdasan kepala keluarga itu kecerdasan humor. Waduh. Ya, makanya Makanya alhamdulillah salah terus, keluarga, Ustaz. makanya suka family alhamdulillah. Ya sehat lah, nggak ada istri-istrinya sakit. Tapi kalau seringan humor juga sakit juga. Keseringan. Kesel. Sampai kesal juga. Komen itu salah. Kenapa sih katanya? Aduh, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz dan teman-teman semua. Tadi Ustaz sudah sampaikan sangat jelas sekali ya, dan memang ada beberapa yang harus sedikit saya simpulkan ya. Di antaranya adalah ketika ada poin-poin tadi tentang yang tadi insight, independent dan lain-lain, sampai humor penting, bukan hanya tentang spiritualitas saja gitu, bukan hanya masalah iman saja, bukan masalah agama saja, tapi ada poin-poin yang lain, faktor-faktor yang lain. Lalu tadi solusi yang Ustadz sampaikan juga adalah bahwa beri ruang untuk ngobrol. Kalau misal memang di saat kita lihat kondisi yang kejadian waktu itu saja, mungkin kita sebagai tetangga kita harus sudah aware saja. Iya. Kita udah harus aware, ini ada sesuatu nih sama tetangga kita, udah nggak bersosialisasi lagi gitu kan? Ini kenapa? Oh ada teriak-teriakan di dalam rumah itu sampai kedengar di luar. Ini ada apa? Kita sebagai tetangga kita harus aware dan memang harus peduli. Jangan cuek bebek aja, karena kalau kita terjadi sesuatu kita juga pengen dong. Yang paling terdekat itu kan sebenarnya kalau misal secara manusia ya Zat ya, saudara, keluarga memang iya, tapi tetangga itu paling dekat secara Betul. jarak gitu loh. Nah ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Dan tadi Ustaz sampaikan juga jangan banyak kasih nasihat gitu, karena sejatinya memang pengen didengar dulu tuh. Iya. Dia pengen curhat dulu tuh. Biasanya kan orang curhat tuh, gue keluarin dulu deh semuanya. Betul. Habis keluar itu, padahal belum dikasih nasihat. Betul. Maksudnya belum ada masukan apapun, Betul. tapi dia cerita apa adanya. Betul. Kayak gini, San, dia kayak mau ngeluarin mau ngeluarin sesuatu, cuman aduh, udah gue gak ada yang denger nih kayaknya. Jadi denger aja dulu sampai dia plong, baru kita mungkin sedikit-sedikit memberikan masukan ya San ya. Dan balik lagi, rangkul dia teman-teman. Jadi
poinnya adalah ketika ada sesuatu, terutama tetangga kita, ayo jangan cuek, kita harus rangkul dia ya, kita harus beri support kepada dia, karena naudzubillah mungkin bisa terjadi kepada kita dan keluarga kita, dan kita berharap ada juga yang peduli sama kita juga. Ustaz, ini waduh ini keren nih buku. Apa Ustaz ya? Nah, Iya. pegang ya Ustaz ya. Nah, teman-teman, lihat judulnya aja nih sebenarnya udah ayah itu wajib untuk baca ini, ya, agar ayah enggak masuk neraka. Iya, ini kalau ngomong soal neraka, jadi dulu saat anak tuh pernah kepikiran kayak gini, anak itu bahaya banget ya, hati-hati bisa durhaka kepada orang tua. Padahal kan pahala untuk berbakti pada kedua orang tua itu luar biasa. Betul. Artinya anak-anak harus benar-benar jangan sampai dicap durhaka kepada orang tua. Betul. Di mata Allah gitu ya Ustaz ya. Anak kira cuman anak yang durhaka kepada orang tua. Ternyata setelah Ana baca salah satu sirah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terus datang ada bapak sama anaknya, terus dibilang ini anak saya kayak gini, bisa kayak gitu ya Ustaz ya. Terus Umar marah nih sama nih anak, kamu kenapa nih bla 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 segala macam. Lalu anaknya bilang, ayah saya nggak mengajarkan saya agama, dia memberikan nama saya yang tidak baik, dan ada satu lagi gitu ya Ustaz ya. Dan Umar malah menyampaikan kepada ayahnya. Betul. Sebelum dia durhaka kepada kamu, kamu sudah durhaka duluan kepada anak kamu. Artinya orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ini hati-hati banget nih para ayah bunda, termasuk saya sebagai ayah gitu ya. Ini termasuk saya. Ustadz, makanya nih bacaan. Jadi sesuatu itu pasti ada ilmunya, dan salah satunya adalah ilmu menjadi seorang ayah. Ustadz, walaupun saya sudah memberikan testimoni di sini. Ustadz, saya pengen nanya, seberapa penting kami sebagai ayah wajib untuk memiliki buku ini, Ustadz? Iya, satu, bahwa berbicara tentang pengasuhan anak ini berbicara tentang peran yang paling sakral dalam Al-Quran. Ya. Di antara semua peran dalam Al-Quran, secara serius Allah menyebutkan bahkan ada satu nabi yang dikesankan seolah nggak punya kerjaan lain kecuali ngurus anak. Seolah nggak ada umat. Nah, kira-kira nabi siapa yang masuk? Nabi yang hanya mengurus anaknya. Nabi Adam? Bukan, itu dari sisi bahwa dia bukan seorang rasul kan, dia karena dari saat itu kan itu ada nih Nabi yang nggak punya kerjaan lain kecuali ngurus anak, nggak punya kerjaan ngurus. Nah, Nabi maksud nyerah udah nyerah. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim punya, iya. Dikesankan nggak punya umat tapi ngurus anak tuh Nabi Yakub. Oh, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kalau kita lihat isinya dalam Quran cuma ngomongin dia sama anak, dia sama anak. Satu pesannya bahwa Allah mengambil kesan ini untuk memberikan kepada kita bahwa pekerjaan menjadi ayah itu pekerjaan yang saking pentingnya disibukkan sama Nabi. Masya Allah. Dan Quran nggak pernah bahas hal yang remeh. Quran tuh nggak pernah bahas dari ningkatin jumlah follower TikTok, IG nggak pernah bahas. Remeh banget. Quran bahas yang al-azim. Dan salah satu peran menjadi ayah. Peran menjadi ayah. Maka siapa laki-laki yang sejatinya ingin menjadi manusia besar seperti para nabi, menjadi manusia besar yang menjadi manusia utama, jadilah ayah yang benar. Nah, ayah yang benar itulah yang kenapa kita pakai judul yang sedikit kesan mengancam, tapi sebenarnya untuk membuat kita warning. Jangan sampai kita akhirnya salah langkah. Nah, buku ini memanfaatkan momentum Ramadan yang sebentar lagi mau datang, supaya jangan sampai Ramadan begitu-begitu aja. Jadi mau manfaatin nih bagaimana pertemuan bersama dengan anak. Misalnya Bang Inu nanti dengan Adam apa yang lakukan pada saat menjelang buka. Jangan sampai nanti kita ya itu nonton TV, main gadget, padahal itu ada momen-momen pengasuhan. Buku ini yang kami tulis, saya dan guru saya Ayah Irwan. Silakan dibaca. Masya Allah, begitu pentingnya ya. Jadi memang, ya benar juga Nabi Yakub ya. Kalau misal dilihat lagi di satu sisi, ya bagaimana Nabi Yusuf gitu ya, ketika bersama saudara-saudaranya gitu. Nah ini kisah yang sangat indah sebenarnya ya. Kalau bisa dipikir dan akhirnya mereka bertemu kembali itu Masya Allah. Dan itu kedekatan ayah kepada Nabi Yusuf tuh, aduh ya Allah, itu benar-benar luar biasa. Jadi pelajaran buat kita bisa menolong anaknya saat jauh terpisah. Di saat Yusuf mengalami guncangan seperti misalnya tekanan mental, dibully, dibuang ke sumur, jadi budak. Ternyata ada nasihat ayah yang sangat terekam di dalam dirinya. Salah satunya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Cukuplah aku mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan pegangan Yusuf, bahwa dia bisa survive di usia mudanya, tidak pernah mengalami stres, tekanan mental, bahkan mengalami rasa
takut yang berlebihan, 12 tahun dia mengalami ini tapi dia bisa survive. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi teman-teman, ayo kita sebagai ayah wajib untuk memiliki buku ini. Kalau ibu-ibu, belikan kepada suaminya. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah teladan untuk Nah, anak kita. buku ini Ya. cuman ada di website kami. Apa websitenya, Ustaz? www.fatherman.id. www.fatherman.id. Nah nih, coba sekali ya, www.fatherman.id. Oke, langsung pesan ke situ. Oke. Ustaz, terima kasih banyak. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan next episode bisa temenin kami ya. Amin. Insyaallah. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di tutur kata selanjutnya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.